wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidi wa habibi Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Zidni bi fartil hubbi fika tahayyura, warham hasan bila hawaka tasa'ara, wa idza sa'altuka an araka haqiqatan fasmah wa la taj'al jawabi lantara. Amma ba'du, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di dalam perkumpulan yang mulia ini, di dalam penyebutan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di majelis Nurul Hub, yang artinya Nurul Habib, cahaya daripada sang kekasih. Kekasihnya kita adalah Rasulullah, yang mana cahaya beliau itu begitu terang benderang, cahaya beliau itu begitu bersinar, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menceritakan bahwasanya cahaya itu tampak dari alamul azal. Alamul azal ini alam pertama sebelum kita dilahirkan ke alam dunia. Itu ketika Allah sebut dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Di alam tersebut, di hari ketika Allah panggil anak Adam semuanya, dan Allah katakan kepada mereka, bukankah aku Tuhan kalian? Semuanya menjawab, bala, betul, engkau adalah Tuhan kami. Di hari itu Allah ambil janji daripada para nabi-nabi, janji yang begitu kuat daripada para nabi-nabi, daripada para rasul-rasul. Janji yang berupa, kalau misalkan di zaman salah seorang dari mereka datang baginda Nabi besar Muhammad, Allah sabdakan, Allah sebut dalam firman-Nya, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kalian wajib beriman kepadanya, wajib membelanya, wajib membantu agamanya. Lalu Allah bilang, a'akhadhtum a'aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Apakah kalian setuju, kalian ambil janjiku? Seluruh para nabi-nabi menjawab aqrarna, dengan tunduk, semuanya bilang kami setuju. Lalu Allah bilang fashhadu, maka saksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin. Itu dari hari itu Allah Subhanahu wa taala udah kasih alamat, bakal datang seorang nabi yang mulia, bakal datang seorang nabi yang agung, yang mana untuk nabi tersebut Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta. Sehingga ketika Sayyidina Adam berdosa kepada Allah dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Adam istighfar, minta ampunan kepada Allah. Dalam istighfarnya beliau bertawasul dengan berkat Muhammad. Saya minta ampunan engkau, saya minta ampunan kamu ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, saya ampunin. Cuman saya mau tahu, dari mana kamu tahu kalau nama ini nama yang kalau digunakan dalam doa menjadi mustajab itu doa. Nama yang kalau digunakan untuk minta ampunan, ampunan akan tercurahkan. Dari mana kamu tahu? Maka Nabi Adam bilang, saya melihat nama ini di Gawaimul Arsy, di tiang-tiang arsy nama ini tercantum, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya yakin bahwasanya engkau nggak mungkin menyandingkan nama seseorang dengan namamu kecuali makhluk yang paling kamu cinta. Sehingga saya tahu dengan berkatnya pasti engkau menerima taubat saya. Maka Allah bilang, betul, ia adalah manusia yang paling aku cinta. Laulahu ma khalaqtu. Demi Allah, kata Allah, demi kemuliaan zat saya, kemuliaan sifat saya, kalau bukan karenanya saya nggak akan menciptakan kamu. Dia adalah hamba yang paling aku cinta. Maka diampunilah Abuna Adam, ayah kita Nabi Adam, dengan berkat tersebut. Sebelumnya disebut di alamul azal, lalu ditampakkan cahayanya di dalam taubatnya Nabi Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala tampakkan cahaya Rasulullah di saat Allah menyelamatkan Sayyidina Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala bawa Sayyidina Nuh di atas bahtera yang berjalan, tajri bi ayunina, yang Allah bilang bahtera itu, kapal yang besar itu berjalan di atas perhatian kami, berjalan di dalam inayah kami, berjalan di bawah pandangan kami, di bawah peliharaan kami. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi Ibrahim di saat beliau dibakar di dalam api, karena di dalam sulbinya terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Ismail dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disembelih tapi beliau enggak meninggal dunia.
disembelih, tapi Allah gantikan dengan seekor kambing karena di dalamnya terdapat Rasulullah. Begitu juga ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ayahnya lahir ayahnya Rasulullah ketika lahir yaitu Abdullah, itu kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib, itu beliau itu ingin menyembelih anaknya seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tapi beliau lakukan qur'ah, ditulis namanya dengan nama nyembelih anak saya Abdullah atau nyembelih unta, sehingga dicatat namanya Abdullah dan 10 ekor unta. Yang keluar nama 10 ekor unta. Yang kedua kali ditambah 10, yang keluar nama unta. Yang ketiga, yang keempat, terus sampai 100 ekor unta. 100 ekor unta disembelih. Tapi ayahnya Rasulullah terselamatkan dari itu karena di dalam sulbinya terdapat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau. Dan ketika beliau lahir, Rasulullah ketika lahir itu cahaya yang tadinya Allah sudah persiapkan dari sebelum diciptakan alam semesta. Itu alam semesta diciptakan kata para ulama daripada cahayanya Rasulullah, diciptakan daripada nurul habib, daripada cahaya kekasihnya kita, daripada cahaya baginda Nabi besar Muhammad, sehingga diciptakan arsy, diciptakan kursi, diciptakan 7 lapis langit, diciptakan lautan, diciptakan 7 lapis bumi, diciptakan planet-planet, bintang-bintang, semua diciptakan daripada cahaya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kelahiran beliau memerdekakan cahayanya, sehingga cahaya yang tadinya hanya terdengar oleh beberapa telinga, yang diketahui oleh beberapa orang yang khusus, Allah pancarkan ke muka bumi. Api yang tadi ada di Persia disembah selama sekian puluh abad, dalam sesaat padam. Berhala yang ada di kerajaan, di istana Raja Romawi itu berjatuhan. Orang-orang kaget, ada apa ini? Apa yang terjadi? Begitu juga sungai yang ada di suatu negeri, wasa'a sawata'an ghadat buhairatuha, itu dia punya sungai yang biasanya dipakai untuk minum dan lain sebagainya, itu surut. Dan itu hal yang gak mungkin terjadi, boleh dikatakan fenomena atau keajaiban dunia. Apa yang terjadi di hari ini, kok bisa ada sekian kejadian besar yang habis? Makhluk-makhluk yang dituhankan selain Allah hancur, api yang disembah hancur, berhala, sungai dan lain sebagainya hancur, semuanya habis. Syaitan pun dalam alamnya syaitan itu, alamnya jin, mereka punya alam tersendiri dan mereka itu suka istirahat sama, maling apa yang mereka dengar dari langit. Tapi ketika dilahirkan Rasulullah, mereka berusaha udah gak bisa lagi. Setiap mereka berusaha untuk mendengar maling, ucapan, bisa dengar sesuatu, ntar disampaikan kepada manusia yang dekat dengan mereka, sehingga seakan-akan manusia itu bakalan tahu masa depan. Padahal itu jinnya ngambil, nyuri pendengaran dari langit. Tapi di saat Rasulullah lahir udah gak bisa lagi. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kejadian yang menakjubkan semuanya dalam satu saat. Di waktu subuh ketika Rasulullah dilahirkan. Rasulullah lahir itu di waktu subuh. Waktu subuh itu gelap gulita. Waktu malam identik dengan kegelapan. Tapi ketika beliau lahir, wasa'atul wadha sarul lail mithlu sabah. Di hari beliau dilahirkan itu, di saat itu pagi, malam hari yang gelap gulita itu berubah menjadi seakan-akan pagi yang terang benderang. Seakan-akan matahari yang bercahaya terbit. Sampai ibunda Rasulullah, seperti yang Rasulullah sabdakan di dalam hadisnya, wa inna ummi ra'at hina waladatni busur syam. Sesungguhnya ibu saya ketika melahirkan saya melihat menara-menara, istana-istana, kerajaan-kerajaan, gedung-gedung yang ada di negeri Syam. Jarak dari Mekah ke negeri Syam, Masya Allah, jarak yang begitu jauh. Tapi jarak itu ditempuh dengan cahaya Rasulullah. Zaman ditempuh dengan cahaya Rasulullah, waktu ditempuh dengan cahaya Rasulullah. Cahaya baginda Nabi besar Muhammad bebas, gak terikat dengan waktu, gak terikat dengan zaman, gak terikat dengan tempat, sehingga sampai cahayanya kepada kita dari hari kelahiran beliau sampai hari berikutnya, sampai Allah tampakkan cahayanya bukan cuma di dunia, Allah tampakkan di langit dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kejadian yang begitu besar, yang mana semua
merupakan penampakan untuk cahaya Rasulullah. Alam semesta seakan-akan adalah tangga untuk panggungnya Rasulullah, dan akan tampak panggung tersebut di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, ketika Rasulullah di dalam hadisnya menyatakan Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal hamad. Sesungguhnya Adam dan nabi-nabi berikutnya, makhluk berikutnya, semuanya akan berada di bawah panji saya di hari kiamat nanti. Di akhirat nanti semua akan berada di bawah panji saya. Semua berharap berdekatan dengan saya, semua berharap syafaat saya. Kita sama-sama tadi menyerukan isfa'alana, kita minta syafaat kepada Rasulullah, kita minta rahmat, kasih sayang, kita minta pandangan, kita minta dilirik, kita minta diperhatikan. Kalau udah diperhatikan oleh Rasulullah, maka nggak perlu kita takut kepada akhirat lagi. Cuman siapa yang mendapatkan syafaat dari beliau? Siapa yang mendapatkan anugerah dan kerahmatan kasih sayang beliau? Kasih sayangnya Rasulullah itu begitu luas. Yang muslim beliau kasihi, beliau sayangi. Yang non muslim pun beliau sayang. Yang hidup beliau, bahkan benda mati pun beliau sayang, beliau rahmati. Hewan semua mendapatkan kasih sayang Rasulullah. Sehingga dalam Al-Quran kalau kita baca, rahmatan, kasih sayang untuk siapa? Lil alamin, untuk alam semesta. Al-alamin itu maknanya kullu ma siwallah, semua selain Allah. Dalam arti langit, bumi, semua hal itu adalah termasuk selain Allah. Itu semua mendapatkan rahmah dan kasih sayang, punya bagiannya masing-masing daripada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau Rasulullah itu dalam peperangannya beliau bilang, pohon yang berdiri jangan ditumbangkan, orang yang udah kabur jangan dikejar. Rahmah, kasih sayang untuk seluruh manusia, untuk benda hidup, untuk benda mati. Suatu hari di suatu peperangan ada seekor anjing di tengah-tengah itu. Anjing itu di suatu jalan yang akan dilewati oleh para sahabat, oleh bala tentara Rasulullah. Itu anjing lagi menyusui, maka Rasulullah perintahkan satu sahabat berdiri di sini, jagain ini anjing, jagain jangan sampai dia ketakutan. Sampai akhirnya itu tentara terbelah menjadi dua dan kembali lagi. Untuk siapa? Demi siapa? Demi seekor anjing. Rasulullah sampai begitunya. Dan bahkan kepada benda mati, itu suatu hari sebagaimana diriwayatkan oleh para muhaddisin bahwasanya ketika Rasulullah berkhutbah di suatu mimbar yang baru, itu beliau punya mimbar yang lama, terdengar suara tangisan yang begitu keras sampai sahabat itu bilang, sampai kita terganggu. Kata para sahabat, terganggu Rasulullah lagi khutbah, tiba-tiba ada suara, suatu cekikan yang kuat dari mimbar yang sebelumnya. Akhirnya Rasulullah turun dari mimbarnya. Beliau lagi khutbah turun. Beliau turun 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Beliau datengin mimbar yang lama, beliau deketin, beliau bisikkan, beliau elus, beliau sentuh sampai terdiam sampai selesai suara tangisan. Lalu Rasulullah lanjutkan khutbahnya. Berdiri kembali melanjutkan khutbahnya. Setelah itu beliau bilang, laulam af'al hakadha lama bagian ila yaumil qiyamah au kama qala Rasulullah. Itu beliau bilang, kalau misalkan saya nggak melakukan ini kepada mimbar ini, dia bakal terus terdengar suara tangisannya sampai hari kiamat. Tapi saya bisikan dan saya katakan bahwasanya tenang aja, kamu akan menjadi mimbar untukku di hari kiamat nanti. Sehingga ini mimbarnya yang lama jadi bahagia. Rasulullah turun dari tempat khutbahnya, dari mimbarnya untuk apa? Untuk sepotong kayu, untuk sebuah kayu yang mana kayu ini dia nggak punya hati. Kayu ini Allah ciptakan nggak punya hati, punya kehidupan. Tapi kayu yang udah kering nggak punya kehidupan. Akan tetapi cahaya dari Rasulullah menghidupkan benda yang mati. Cahaya daripada Nabi besar Muhammad, orang yang nggak punya hati, hewan, manusia itu menjadi memiliki hati, memiliki kecintaan kepada beliau. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Rasulullah yang mana itu beliau udah sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit pertama, langit kedua, makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Makhluk selain beliau yang paling mulia gak ada yang sampai ke langit pertama. Selain Rasulullah gak ada yang sampai ke langit pertama, langit berikutnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah sampaikan sampai ke Sidratul Muntaha, lebih dekat dari itu, sampai menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah tampakkan penampakan keagungan yang begitu hebat untuk baginda Nabi besar Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau turun, makhluk yang mulia ini turun dari atas mimbar untuk apa? Untuk kayu. Nah terus kira-kira kalau kita manusia, kita jujur kepada Rasulullah, kita rindu dengan sungguh-sungguh, kira-kira Rasulullah bakal jawab panggilan kita atau enggak? Nggak mungkin beliau menolak panggilan kita, membiarkan pura-pura nggak dengar, nggak mungkin. Beliau punya sifat yang mulia. Beliau itu kalau dipanggil menoleh bukan cuman kepalanya doang seperti orang yang sombong, tapi beliau menoleh dengan keseluruhannya. Idza da'ahul miskin ajabah. Kalau dipanggil oleh orang miskin, si miskin, orang yang manggil orang lain sama orang dihiraukan, nggak dipedulikan. Tapi kalau yang dipanggil adalah sosok Rasulullah, Rasulullah menjawab. Rasulullah menjawab panggilan si miskin tersebut. Orang yang biasa tersebut dijawab panggilannya oleh Rasulullah. Apalagi orang yang memiliki kasih sayang kepada beliau, orang yang memiliki kerinduan kepada beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah diri kita, semua yang hadir, jadikan diri kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah dan yang berjalan di jalannya Rasulullah. Karena ucapan cinta, ucapan mahabbah, ucapan rindu, kalau nggak dibersamakan dengan amalan, nggak ada artinya. Sehingga dalam Al-Quran kita lihat, ketika Allah sebut keimanan, langsung setelahnya Allah sebutkan amal soleh. Keimanan dan amal soleh nggak bisa dilepaskan, nggak bisa dijauhkan. Begitu juga cinta dengan amal. Kalau kita cinta, tanda cinta adalah berpanut, ngikut. Nggak ada orang cinta kepada seseorang terus dia nggak patuh kepada perintahnya. Orang yang cinta pasti patuh terhadap kekasihnya. Itu dikatakan, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cinta kamu benar, kamu pasti taat kepadanya. Orang yang cinta bakalan patuh taat kepada orang yang dia cintai. Nah kita ketika cinta kepada Rasulullah, apa bentuk ketaatan kita? Apa bentuk patuhnya kita kepada Rasulullah? Kira-kira kalau dibilang kepada salah seorang dari kita, mau Rasulullah datang, mau Rasulullah ketemu sama Rasulullah, mau gak? Pasti kita bilang mau. Tapi kalau kita diajak ngobrol sama Rasulullah, ditanya pertanyaan, siapa teman kamu? Kemana keseharian kamu? Seminggu kemana aja? Berteman sama siapa aja? Apa yang ada di handphone kamu? Apa yang ada di rumah kamu? Apa yang kamu lakuin dalam kesendirian kamu? Kira-kira kita punya jawaban apa? Sedangkan keseharian kita habiskan dalam kelalaian, dalam melupakan Allah dan Rasulnya, dalam melupakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Keseharian kita habiskan dalam maksiat wala'iyadzubillah, dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kira-kira apakah kita pantas kita mengutarakan itu semua di hadapan Rasulullah? Enggak. Rasulullah mestinya dengar dari kita hal yang terbaik yang bisa beliau dengar. Yang beliau dengar dari kita adalah ketaatan, adalah nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman, dan nilai-nilai ihsan. Tapi apakah kita punya hal tersebut? Kalau kita merasa diri kita punya, maka kita ucapkan alhamdulillah, nikmat dari Allah. Dan jangan sampai nikmat itu dicabut oleh Allah. Selalu minta dari Allah agar kita istiqomah dalam nikmat tersebut. Kalau kita memiliki kekurangan dalam hal itu, maka kita perbaikin diri kita pasang semangat, pasang azam, pasang tekad. Kita nggak keluar dari majelis ini kecuali kita berusaha untuk memperbaiki keseharian kita. Sekiranya datang bulan Maulid di tahun depan ini, akan berlalu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabi', datang bulan Maulid, kita udah mempersiapkan diri kita untuk memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad. Kita pasti mau mimpi Rasulullah. Cuman kalau kita mau sesuatu yang mahal, kita perlu bersihkan dulu yang kita punya. Gak mungkin seseorang datang minta makanan dengan wadah yang kotor. Wadah dari kotoran, dari cemberan, gak dia cuci, datang minta makanan. Walaupun pemberinya orang yang dermawan, tetap gak bakal dikasih. Bersihkan dulu wadahnya, baru bakalan dikasih. Kalau enggak dikasih, bakalan jadi racun, bakalan merusak. Tapi kita, kalau misalkan, begitu juga kalau kita misalkan ingin memandang wajah Rasulullah dalam mimpi kita, maka hendaknya kita bersihkan kita punya mata. Jaga mata kita dari yang haram, jaga mata kita daripada memandang aurat, jaga mata kita daripada memandang dunia dengan menghormati, mengagungkan dan takjub kepada dunia, kepada pembesar-pembesar dunia. Jaga mata kita daripada mandang rendah seorang muslim. Jangan kita anggap muslim rendah. Muslim gak ada yang rendah di mata Allah. Muslim gak ada yang hina di mata Allah. Muslim gak ada yang bersifat orang biasa di mata Allah.
Muslim adalah muslim yang wajib kita jaga lisan kita dan tangan kita daripada mengganggu muslim tersebut. Jangan sampai lisan kita ganggu muslim yang lainnya. Karena hakikat Islam, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang muslim lainnya aman dari gangguan lisan, aman dari gangguan tangannya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup para sahabat orang-orang baik, dan ada juga orang-orang yang nggak baik. Orang yang nggak baik yang berupa orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini mereka tujuan mereka bukan membela Rasulullah, tujuan mereka menghambat dakwahnya Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak ganggu mereka dengan ucapan dan dengan perbuatan. Sama sekali Rasulullah nggak ngelakuin hal tersebut. Bahkan yang beliau lakuin apa? Beliau bermuamalah dengan mereka sebagai sosok, sebagai seorang muslim. Ada di antara mereka yang disebutkan ayat-ayat tentang mereka disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada juga di antara mereka yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan kelembutan Rasulullah, kasih sayang Rasulullah. Sehingga orang non-muslim, orang kafir yang tadinya dia bilang, demi Allah, gak ada di muka bumi wajah yang paling saya benci melebihi wajah Muhammad. Bumi yang saya benci melebihi buminya Muhammad. Dalam keadaan tertentu, dalam perjumpaan tertentu, berubah, terbalik hatinya. Dia menjadi mengucap, demi Allah, gak ada orang yang paling saya cinta di muka bumi melebihi wajah baginda Nabi besar Muhammad. Gak ada bumi yang saya cinta melebihi bumi yang di situ dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad. Tempat gak ada yang saya cinta melebihi tempat yang di situ dikuburkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkat beliau itu orang-orang tersebut menjadi mulia di sisi Allah, menjadi mulia dan tertulis nama mereka orang-orang mulia di surga. Dan mereka tetap bukanlah orang yang mandang muslim dengan merendahkan sama sekali. Gak pernah di antara mereka ada orang yang suka caci maki, yang suka merendahin muslim yang lainnya. Sehingga Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika beliau berjalan di suatu pasar, beliau dicaci maki, beliau dihina. Dan ketika beliau dengar hinaan itu udah selesai itu orang, apa jawaban beliau? Beliau bilang, alakah hajat? Kamu punya hajat yang bisa saya bantu atau enggak? Ini sifat orang yang benar. Dicaci maki, direndahkan, bukannya makin kelihatan kotoran yang ada di hatinya dengan balas mencaci maki, balas merendahkan, enggak. Tapi seperti kayu gaharu, itu kalau dibakar dia makin keluar apa? Aroma. Dipanasin yang keluar adalah aroma yang harum. Laula isti'alun nari fima jawarat maka na yu'rafu tibu arfil rudi. Dan kalau bukan karena api yang dekat dengan kayu tersebut, nggak bakal kecium aromanya. Begitu juga akabir, orang-orang hebat. Sehingga Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya asyaddun nas balaan al-anbiya. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi-nabi. Para nabi-nabi ujiannya lebih banyak. Kenapa? Untuk menampakkan keistimewaan dan kehebatan mereka di sisi Allah. Itu kalau ada orang datang bawa batu, orang lain bakal lihat apa? Batu. Ya udah dilihat gitu aja dibuang. Tapi kalau ada datang emas, dicek dulu, coba bawa. Ini emas asli atau enggak? Dicek pakai alat-alatnya, ngelewatin diuji, ujian demi ujian sampai benar ini adalah emas. Ujiannya makin banyak. Kenapa? Karena sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Sedangkan batu nggak berharga, dilihat batu udah ditinggal atau mungkin nggak ditoleh sama sekali. Sehingga mereka itu orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sabar. Dan disitulah Allah jadikan mereka para a'immah dengan kesabarannya mereka. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka para a'immah, para imam-imam yang mana memberikan petunjuk dengan perintah kami, dengan izin kami. Kapan Allah jadikan mereka a'immah? Lamma sobaru, ketika mereka bersabar. Ketika mereka bersabar di dalam apa? Di dalam menanggapi musibah yang ditujukan kepada mereka, baik musibah yang dicatat oleh Allah dari terdahulu atau musibah yang datang dari mulut orang, dari gangguan orang, mereka sabar akan hal tersebut. Dengan itu mungkin mereka menjadi muslim yang sejati, menjadi mukminin yang sejati. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tuh jaga lisan, jaga telinga, jaga mata, jaga anggota tubuh kita dari yang haram. Dengan itu kita bisa dari diri kita terpancar cahayanya Rasulullah. Orang lain pun melihat kita bakal lihat ini orang nggak sama kayak orang biasa. Ini orang beda, cara jalannya beda,
jalannya lebih banyak ngelihat ke bumi daripada ngelihat ke langit. Seperti baginda Nabi besar Muhammad, nadharuhu ilal ard atwal min nadharihi ila sama, lebih banyak mandang ke bawah daripada mandang ke langit, lebih banyak mandang ke bumi daripada mandang ke atas. Itulah akhlaknya beliau. Dan beliau itu Rasulullah, cara jalannya punya sifat cara jalan sendiri. Beliau kalau ketemu orang, beliau memulai orang yang beliau jumpai dengan salam, dengan ngucapin salam duluan. Beliau itu gak dilihat oleh seseorang daripada sahabatnya, gak tatapan mata, kecuali senyum kepada sahabatnya, senyum kepada orang yang melihat beliau. Dan beliau punya sifat-sifat agung, sifat-sifat mulia yang lainnya yang beliau sebutkan di dalam hadis-hadisnya yang bisa kita baca, yang bisa kita telaah. Maka hendaknya itu menjadi pedoman kita. Jangan kita bentuk cinta kita kepada Rasulullah hanya sebatas hadir maulid, duduk di maulid 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya Allah seharian, terus besokannya lupa sama Rasulullah. Besokannya makan pakai tangan kiri, besokannya minum sambil berdiri, besokannya ngangkat suara di jalanan, lupa bahwasanya Allah suka dari orang yang memiliki sifat sakinah wal waghar, tenang, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tampak dari wajahnya wibawa agama yang dibawa di dalamnya, wibawa nabi yang dia panuti, wibawa nabi yang menjadi pedoman dia kesehariannya, melupakan hal itu. Tapi orang yang muslim mukmin sejati yang bersifat dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam muamalah bergaul dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, baik hal yang baik atau hal yang buruk menimpanya, itu akan menjadi kebaikan. Sehingga Rasulullah dalam hadisnya beliau bersabda, ajaban li amril mu'min in asabathu as-sarra syakar wa in asabathu dharra sabar. Menakjubkan keadaan seorang mukmin, keadaan seorang muslim, kalau dia dapat nikmat yang membahagiakannya, dia bersyukur. Kalau dia dapat bala, musibah, dia bersabar. Dalam dua keadaan, keadaannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terakhir ketahuilah, Allah nggak ngasih kita nikmat kecuali Allah pengen bahagiain kita. Dan Allah nggak cabut suatu kenikmatan dari kita kecuali Allah pengen ngasih balasan kepada kita. Jadi kita sebenarnya ketika dapat nikmat, ketika nikmat dicabut, dapat dua kebaikan. Dikasih nikmat, kita syukur, kita bahagia, dapat suatu nikmat. Ketika nikmat dicabut, kita sabar, Allah kasih pahala. Allah balaskan nikmat yang dicabut dengan pahala. Enggak Allah sia-siakan begitu aja. Allah balaskan dengan pahala. Sehingga kita ngumpul sama-sama di sini. Kita punya nikmat ini, jangan kita sia-siakan nikmat ini, jangan kita biarkan nikmatnya cuma sebatas di majelis saja. Keluar dari majelis kita lalai lagi. Tapi berpegang teguhlah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kita. Kita nggak ada yang pantas untuk dapat nikmat Allah, nggak ada yang pantas untuk dapat syafaat Rasulullah. Tapi syafaat Rasulullah luas, nggak mengharamkan siapapun, nggak ada yang terharamkan dari syafaat dan juga rahmatnya. Ampunan Allah begitu luas sehingga di dalam syair disebutkan, ana mudznibun, ana mukhtiun, ana asi. Saya pendosa, saya orang yang banyak salah, dan saya orang yang ahli maksiat. Huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa kafi. Ia adalah Allah yang maha pengampun, yang maha pemilik kasih sayang, yang maha mencukupi. 3 sifat jelek kita dihadapkan dengan 3 sifat mulia Allah. Qabaltuhunna thalathatan bi thalathatin wa la taghliban awsafuhu awsafi. Saya hadapkan 3 sifat agung Allah dengan 3 sifat saya, dan saya dapatkan ampunan Allah mengalahkan dosa-dosa saya. Saya dapatkan kecukupan yang Allah berikan mengalahkan kebutuhan saya. Saya dapatkan sifat-sifat mulia Allah ngalahin sifat-sifat saya, sehingga sekalipun orang itu nggak pantas, selama dia berharap, dia bersihkan hatinya, Allah Subhanahu wa taala bakal berikan dia. Insya Allah kita pulang dari majelis ini, kita membawa manfaat yang begitu besar. Insya Allah kita yang pulang, yang punya dosa diampunin dosa-dosanya, yang sakit disembuhkan penyakitnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada semua yang hadir pandangan dari Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki keadaan kita, memberikan cahaya ke dalam hati kita, ke dalam rumah tangga kita, ke dalam tongkrongan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dengan berkat majelis Nurul Habib ini. Dan juga Gus Ragil, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menyebarkan kebaikan dakwahnya Rasulullah, disampaikan di seluruh penjuru negeri kita, di seluruh kota-kota, di seluruh kampung-kampung dan kabupaten yang ada di sekeliling kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jaga para pemimpin-pemimpin kita. Masya Allah, tadi yang hadir para pejabat, hadir para ulama, para habaib, para kiai, para asatid,
keamanan, kepolisian dan lain sebagainya, semuanya hadir, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita jaga nikmat ini, dan kita harus tahu tujuan dibangun majelis ini adalah terbangun hubungan antara kita dengan Rasulullah. Bahasanya itu kita dapat nomor teleponnya. Tinggal apa? Udah dapat nomor telepon terus pulang lupain? Enggak. Dicek, dihubungin. Dengan apa? Memperbanyak sholawat, memperbaiki sholat, dengan birrul walidain, taat kepada orang tua, dengan nilai-nilai keimanan. Itu memperkuat hubungan kita dengan Rasulullah. Dan yang jangan kita lupakan, ketika kita ngamalin setiap amalan, bayangin bahwasanya Rasulullah dulu ngamalinnya begitu. Kita minum bukan sunnah, tapi kita bayangin Rasulullah dulu kekasih saya cara minumnya 3 kali teguh. Minum baca basmalah, selesai minum baca hamdalah. Dengan itu Rasulullah bakalan ada dalam keseharian kita, dan akan tampak secara hakikat makna firman Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di antara kalian terdapat Rasulullah. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan akhlaknya beliau pada diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak-anak kita, kerabat kita, saudara kita sebagai orang-orang yang diridhoi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala makmurkan majelis ini. Allah Subhanahu wa ta'ala makmurkan negeri kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati para pendahulu kita. Allah turunkan ke dalam kuburan mereka ar-rauhah war-raihan, dijadikan kuburan mereka sebagai taman daripada taman-taman surga. Kerabat kita yang baru meninggal dunia, yang meninggal dunia sudah lama, Allah Subhanahu wa ta'ala sisihkan pandangan dan anugerah yang Allah curahkan di majlis ini ke dalam kuburan-kuburan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikumpulkan kita bersama mereka, bersama gerbong orang-orang soleh, bersama para tabi'in, para sahabat, bersama para anbiya wal mursalin, para syuhada, para siddiqin, para solihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.